Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Apa yang dikatakan ini, yang tadi kita baca dan dengar, ayat 31 sampai dengan 36, bagian akhir yang disimpulkan oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa sih ada kesimpulan yang demikian? Ini terjadi oleh karena kalau kita baca lengkap mulai ayat 22, ada perselisihan. Ada perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi. Pada saat itu murid-muridnya mungkin menjadi gusar. Oh, sekarang Yesus sudah mulai banyak dikenal. Lalu orang banyak datang kepadanya, belajar, berguru, tetapi juga mau melihat kesaksian mukjizatnya. Bayangkan, Yohanes itu bukan tokoh yang sembarangan. Ketika ia berkarya menyerukan pertobatan, banyak orang itu berbondong-bondong datang. Dari Yerusalem, dari kota-kota di Yehuda itu, mereka bukan pergi ke Bait Allah, tetapi ke sungai Yordan. Dibaptiskan di sana sebagai tanda pertobatan. Dan Yesus juga pada saat itu dibaptiskan. Nah sekarang banyak orang mengikuti Yesus. Mungkin murid-murid Yohanes juga melihat, lah bagaimana dengan guru kami? Nah saudara-saudara, menarik apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada mereka. Ini saya ingat dulu nyanyian anak sekolah minggu. Ku harus makin berkurang gitu ya. Dia harus makin bertambah. Saya nggak hafal tuh lagunya. Kayak gimana ya. Cencen mungkin hafal. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Ya. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Itu tuh lagu itu. Ini tepat karena Yohanes sendiri yang menyatakan. Tidak apa-apa orang mengikuti Yesus. Bahkan Yohanes menyuruh meminta para muridnya, ikutilah dia, anak domba yang menebus dosa manusia. Orang kebanyakan mencari popularitas, mencari nama agar ditinggikan. Tapi Yohanes memilih, biarlah aku yang paling belakang.
Yesus yang sekarang mulai ditinggikan. Karena Yohanes sadar betul siapa Yesus itu. Maka dalam pernyataan yang kesimpulan Yohanes itu, ayat 31, ia mengatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ini sejajar dengan kata, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi bagi Yohanes, dia tahu Yesus itu siapa. Dia yang datang dari atas. Dia yang datang dari sorga. Jadi dialah sebetulnya di atas segala-galanya. Maka ia memposisikan diri. Siapa yang datang dari bumi? Ya dia merasa saya datang dari bumi. Dia mengimaninya, meyakininya, hanya menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus berkarya. Jadi buat Yohanes, kamu jangan gusar, jangan meributkan, jangan bertengkar tentang ini. Ikutlah dia, karena Yesus adalah yang dari atas, dari sorga. Kalau dia yang dari atas, dari sorga, artinya dia mengenal betul siapa Allah itu. Karena dia diam bersama-sama dengan Allah itu. Makanya dia mampu untuk menyatakan kebenaran firman itu seutuhnya, sepenuhnya. Tidak sepenggal-sepenggal. Karena ia dari atas, dari sorga itu. Kalau seseorang berasal dari sorga, dari atas, ia menyatakan bagaimana keadaan sorga, bagaimana keadaan yang di atas itu, pasti akan lebih lengkap, akan lebih baik ketimbang Yohanes yang merasa, oh saya dari bumi ini. Menyatakan hal-hal yang ada, yang ditanggapi dari bumi. Nah untuk itulah kemudian Yohanes menguraikan lagi. Bapa mengasihi anak. Lalu kasihnya itu nyata dan ia mengutus. Kamu percayalah kepada anak yang dimaksudkan Yesus Kristus. Karena dialah yang memberikan kehidupan yang kekal itu. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Kasih Allah begitu besar. Ya, barang siapa percaya kepada anak, ia memperoleh kehidupan yang kekal. Masalahnya adalah orang itu tidak mudah diyakinkan. Tidak mudah untuk menjadi percaya atau mempercayakan diri. Siapa Yesus? Kan waktu itu yang lebih terkenal Yohanes Pembaptis. Mereka mempertanyakan, mereka meragukannya. Dan kesaksian Yohanes ini sebetulnya adalah kesaksian yang tuntas. Bukan aku yang harusnya kamu ikuti, yang kamu cari. Tapi dia, percayalah. Sambutlah dia. Karena dia adalah pernyataan Bapa yang seutuhnya itu. Nah, dari hal ini kita memperoleh pelajaran nih. Pelajaran yang menarik buat saya sih ada 2 pelajaran. Yang pertama itu kita mesti meniru Yohanes Pembaptis. Dia tahu dipakai oleh Tuhan untuk kesaksian, menyiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Dia banyak pengikutnya, dia sudah populer. Tetapi dia tidak memanfaatkannya. Bukan aku. Tapi dia yang aku siapkan jalan. Aku hanya duduk tempat paling belakang. Tidak banyak orang mau duduk di tempat paling belakang. Dalam arti mau merendahkan dirinya. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan. Hari ini kan banyak sekali orang yang di mulutnya itu mengatakan atas nama Tuhan, pelayanan atas nama Tuhan.
menyaksikan kesaksian Tuhan, tapi sebenarnya tersembunyi di dalam dirinya adalah untuk mengagungkan diri, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Yohanes Pembaptis adalah tamparan bagi semua orang yang hendak menjadi besar, ingin menjadi besar, ingin dipuji, ingin dimuliakan. Bisa enggak kita juga mengatakan, aku bukan siapa-siapa. Tuhanlah yang menolong aku. Tuhanlah yang harus kamu cari, yang kepadanya kamu harus sujud sembah. Dari Yohanes Pembaptis kita belajar. Lalu dari ucapan Yohanes Pembaptis juga, jadilah orang yang tidak mengeraskan hati, yang mungkin berdebat macam-macam, tapi mempercayakan diri kepada Kristus yang adalah dari atas, anak Allah, dari surga turun ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran. Jadi kita menyambutnya. Menyambut bukan dengan hanya mengaku ya, saya percaya kepadanya. Tetapi menyambut itu adalah mendengarkan sabdanya, mempraktikkan dalam hidup sehari-hari apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, percayalah, yakinlah bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Merendahkan diri, merendahkan hati kita, dan kita percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang sempurna, menyatakan kasih Allah untuk dunia ini. Lakukanlah dalam hidup kita sehari-hari, maka kehidupan kekal menjadi bagian dari kita. Tuhan memberkati kita. Amin.